Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyadal mujahidin wal muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita kaum muslimin sedang dalam keadaan sedih, resah, khawatir, dan juga merasa sangat-sangat tersakiti dengan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, di mana ketika mereka menganjurkan untuk tidak melakukan satu kuruman, tidak melakukan satu perkumpulan, tapi mereka membuat konser yang dengan hal itu mengundang COVID-19, mengundang penyakit, merebaknya wabah virus corona. Ini sangat disayangkan. Hadirin pemirsa, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sikap kita sebagai orang beriman? Ini harus kita lawan. Ini harus kita lawan kemungkaran ini, kezaliman ini. Bagaimana cara melawannya? Hari ini wahai para pemuda, senjata kalian bukan lagi tombak, bukan lagi panah, tapi senjata kalian adalah gadget kalian itu wahai pemuda, kaum muslimin dan muslimat. Jadikan gadget kalian itu adalah senjata untuk mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Ketika mereka memberikan satu berita, 10 berita kebohongan tentang Islam, lawan dengan 100 berita kebenaran tentang Islam. Oleh karena itu, hadirin pemirsa, saudaraku seiman di mana saja berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya hal yang terjadi? Kenapa hari ini kaum muslimin terus dilanda dan terus ditimpa dengan kemiskinan, krisis, dan juga kezoliman? Ini merupakan salah satu sunatullah yang dimana dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang di tengah-tengah kaum muslimin pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang harus kulakukan? Sikap apa yang harus kulakukan ketika aku berada di masa di zaman itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka hendaklah engkau patuh dan taat kepadanya, meskipun punggungmu dibakarnya, meskipun hartamu diambilnya." Hadirin pemirsa, di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita, sejelek dan seburuk apapun pemimpin kita hari ini, sejolim apapun, maka kita harus tetap patuh dan taat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kalian tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Patuhilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan patuhilah para pemimpin-pemimpin kalian. Hadirin pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin harus segera bersatu, kaum muslimin harus berpegang dalam ukhuwah, berbaris dalam dakwah, berpeluk dalam ukhuwah. Insya Allah kita akan bisa mengalahkan kezaliman dan kemungkaran ini. Selain kita juga bermohon kepada Allah SWT di saat-saat bulan puasa ini, di akhir-akhir Ramadan ini, karena salah satu doa yang tidak diijabah oleh Allah SWT, salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa orang yang berpuasa. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja berada, dimuliakan Allah SWT, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Perbanyak kita berminta kepada Allah, perbanyak kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin hari ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk segera bertobat kepada Allah. Kalau tidak, kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan azab dan memberikan balasan yang setimpal, seadil-adilnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sungguh engkau ya Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kuasamu, tunjukkanlah kebesaranmu ya Allah kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menghinakan agamamu, yang memenjarakan para ulama dan para habaib. Hadirin pemirsa seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menanggapi, menyikapi yang hari ini umat Islam sedang diintimidasi, sedang dihinakan, sedang diinjak-injak? Bagaimana tidak? Kita melihat berapa informasi yang telah merebak bahwa ada beberapa masjid yang ketika kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah sholat harus dicek dengan darahnya. Kenapa ini terjadi?
karena memang hari ini umat Islam sedang diberikan ujian untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberi kadar ujian, cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, saudaraku seiman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita bersabar seraya berdoa dan seraya menyatukan prinsip kekuatan ukhuwah kita sehingga kita tidak bisa dihancurkan dan juga diobrak-abrik dan juga diobok-obok oleh kaum-kaum komunis, kaum-kaum kafir, kaum-kaum munafik, sehingga kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kafah, Islam yang menang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Arti kafah adalah bersatu. Arti kafah adalah berpegang teguh dalam ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin zalim hari ini sudah menjadi sejarah-sejarah terdahulu. Sebagaimana ada Fir'aun lanatullah alaih, ini adalah pemimpin zalim. Sebagaimana ada Haman, sebagaimana ada pemimpin-pemimpin yang zalim lainnya, dan pemimpin-pemimpin zalim yang hari ini memimpin umat Islam sudah menjadikan sunatullah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita bersikap sabar dan tetap terus berpegang teguh dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berpegang terus dalam ukhuwah jamaiyah, berpegang terus dalam kebersamaan, persatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah gara-gara salah persepsi, salah paham, dan salah pandangan, salah perbedaan pendapat. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita jaga ukhuwah persatuan umat ini. Jangan sampai kita dihancurkan oleh orang-orang munafik yang senantiasa tidak pernah senang kepada kita. Walan tarda anqal yaqud walan nasara. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak akan pernah senang dari dulu, dari zaman Nabi sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk menguatkan jamaah ini, untuk menguatkan barisan dakwah ini? Yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu mengadu kepada Allah ketika ada problematika, ketika ada ujian dan cobaan, ketika ada masalah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka kuntu inni minaz zalimin. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari apapun masalah kita, apapun ujian kita, apapun cobaan kita, apapun problematika kita, apapun krisis yang kita hadapi hari ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi polemik, ujian, cobaan yang selain ada corona, ada juga pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah yang pertama kali wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah asy-syifa, as-sifa'ul linnas, pengobat untuk semua manusia. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah SWT, mari jadikan Al-Quran sebagai penyembuh hati kita, sebagai penenang jiwa kita ketika kita menghadapi ujian, cobaan di musim-musim krisis ini, di masa-masa krisis ini. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi, menyikapi krisis ekonomi ini dan juga pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah tetap bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan mulia di akhirat. Wa basyiris sabirin. Sungguh beruntung dan mulialah orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar itu, allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sabar selalu bergandengan dengan musibah dan ujian. Kalau hari ini Anda diberikan Allah ujian, cobaan, sabar. Kalau hari ini Anda diberikan masalah, sabar. Kalau hari ini Anda banyak ujian, banyak hutang, banyak juga problematika, banyak juga ujian-ujian yang Allah berikan kepada Anda, maka lakukan amal-amal yang tidak biasa orang melakukannya. Ketika orang tidur, Anda tahajud. Ketika orang kenyang, Anda berpuasa. Ketika orang sibuk main chattingan, Anda berusaha untuk sibuk dengan membaca Al-Quran.
maka Allah akan memberikan kepada Anda tidak seperti biasa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan apa yang tidak biasa Allah berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 amalan ini dalam menghadapi ujian, cobaan, dan juga pemimpin yang zalim hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.